Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang dunia manajemen. Nah, dunia manajemen biasanya meliputi POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, kita di sini akan membahas tentang planning management, yaitu perencanaan. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian perencanaan, visi dan misi perencanaan, karakteristik perencanaan, macam-macam perencanaan, bagaimana proses perencanaan, dan ada apa saja, meliputi apa saja, seperti manfaat dan hambatan, dan bagaimana cara mengatasi perencanaan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu perencanaan dalam manajemen. Perencanaan dalam manajemen dapat diartikan sebagai proses mendefinisi tujuan organisasi atau membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja dari sebuah organisasi tersebut. Adanya perencanaan ini biasanya dibuat oleh manajer untuk memberikan tujuan dari arah organisasi tersebut. Selain itu, alasan dengan adanya kita harus membuat suatu perencanaan dalam manajemen dalam sebuah organisasi, yaitu untuk melihat program yang digunakan sehingga meningkatkan kemungkinan pencapaian sebuah tujuan di waktu yang akan mendatang, sehingga dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, adanya perencanaan organisasi harus aktif, dinamis, berkesinambungan, dan kreatif, sehingga manajemen tidak hanya bereaksi terhadap lingkungannya, tetapi lebih menjadi peserta aktif dalam dunia usaha. Saya akan menjelaskan tentang manfaat perencanaan. Yang pertama, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Maksudnya kita harus tanggung jawab dengan apa yang telah kita perintahkan. Yang kedua, memberikan arah dan tujuan bagi organisasi, yang berarti memberikan tujuan untuk kedepannya dalam organisasi. Yang ketiga, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, membantu memperkirakan peluang dan mengurangi risiko, yang bermaksud mengidentifikasi semua kemudahan dan hambatan. Yang kelima, membuat tujuan lebih terperinci, mudah dipahami. Di sini kita harus melakukan tujuan dengan singkat dan mudah dimengerti orang lain. Proses perencanaan nomor 1, menentukan tujuan perencana. Nomor 2, menentukan tindakan untuk mencapai tujuan. Nomor 3, mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang. Nomor 4, mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan. Nomor 5, mengimplementasikan rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya. Unsur-unsur yang ada dalam perencanaan yaitu 5W plus 1H, yaitu what, why, when, who, where, dan how. Yang dimana what itu apa yang mau direncanakan perusahaan untuk melakukan perencanaan tersebut. Yang kedua yaitu why, mengapa tujuan tersebut harus dilakukan. Yang ketiga yaitu where, di mana, yaitu tempat yang akan dibuat perencanaan. Yang keempat yaitu who, siapa yang menjalankan perencanaan yang untuk melakukan yang merupakan sisi latar belakang tersebut. Yang kelima yaitu when, kapan pelaksanaan itu dilakukan. Yang terakhir itu how, bagaimana cara melakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Macam perencanaan. Rencana jangka panjang. Suatu rencana jangka panjang meliputi banyak tahun, mungkin beberapa dekade. 2. Rencana jangka menengah. Suatu rencana yang bersifat sementara. Rencana jangka menengah biasanya meliputi periode 1 hingga 5 tahun. Ketiga, rencana jangka pendek. Seorang manajer juga mengembangkan suatu rencana jangka pendek yang memiliki kerangka waktu 1 tahun atau kurang. Ada 3 karakteristik perencanaan, yaitu 1. Perencanaan harus menyangkut masa yang
antara tugas dan tujuan. Tugas diartikan sebagai apa yang harus dilakukan, sedangkan tujuan yaitu suatu atau nilai yang akan diperoleh. Kedua, suatu tindakan di masa yang akan datang diambil oleh perencanaan dengan mengadakan kemungkinan-kemungkinan dalam pencapaian tujuan. Tiga, masa yang akan datang merupakan unsur yang amat penting dalam setiap perencanaan, karena ini merupakan dasar perencanaan dari organisasi. Aspek-aspek penting dalam pembuatan perencanaan yang pertama adalah pembuatan keputusan, yaitu menentukan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang nomor dua adalah proses pengembangan dan menyelesaikan sekumpulan kegiatan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang nomor tiga mengoptimalkan sumber daya manusia, yaitu memberikan pelatihan sehingga mencapai skill yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Yang nomor empat adalah memiliki dasar pengolahan keuangan yang baik, dalam artian memiliki modal yang cukup sehingga memenuhi apa yang dibutuhkan perusahaan. Kendala-kendala dalam suatu perencanaan. Yang pertama, ketidakmampuan dalam membuat rencana. Maksudnya kurangnya informasi dari orang-orang yang berpengalaman. Yang kedua, kurangnya komitmen dalam proses perencanaan. Maksudnya kalian itu nggak siap waktu dalam timernya. Tiga, informasi yang didapatkan kurang lengkap atau kurang up to date. Yang keempat, terlalu fokus pada masa kini hingga melupakan masa yang akan datang. Jadi, cara mengatasinya adalah satu, pemahaman maksud dan tujuan dari perencanaan. Yang kedua, mengembangkan suatu pola perencanaan dan penetapan yang efektif, dan menyadari dampak perubahan yang diusulkan kepada para anggota organisasi. Nah, dari semua yang telah kita bahas dapat disimpulkan suatu perencanaan adalah hal yang paling penting dari suatu fungsi manajemen. Kenapa dikatakan penting? Terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis. Sehingga apa yang mau kita rencanakan untuk suatu organisasi dapat tercapai pada tujuan-tujuan yang diharapkan di masa yang akan datang. Nah, dengan adanya video ini, semoga video ini dapat memberikan pemahaman kepada kalian semua tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang tentunya selalu melakukan fungsi perencanaan dalam berbagai aktivitas atau kegiatan dalam proses kepemimpinannya, baik pemimpin di dalam organisasi, perusahaan, maupun lembaga pendidikan. Sehingga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari kami tentang perencanaan dalam manajemen. Jangan lupa subscribe, Like, Komen And share. thank you for watching. Jangan lupa